Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian yang begitu menarik tentang mengapa harus berbuat baik. Kita akan membaca dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari pembacaan kita tadi, kita menemukan 4 alasan mengapa harus berbuat baik. Ada 4D. Yang pertama, mengapa kita harus berbuat baik? Kita ini dibuat Allah. Perhatikan teks tadi berkata di awal sebagai berikut. Karena kita ini buatan Allah. Apa artinya? Bahwa manusia itu bukan dari proses evolusi, tetapi diciptakan oleh Allah. Manusia pertama adalah Adam menurut Alkitab. Tetapi apa yang terjadi? Suatu hari si Hawa, istri daripada Adam, itu ditipu oleh ular sehingga dia jatuh dalam dosa, kemudian menyeret si Adam. Kemudian pada waktu yang bersamaan mereka semuanya telah melakukan pelanggaran, yaitu telah memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Pada waktu mereka sudah jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Dosa mereka diampuni. Namun mereka tetap harus menerima sanksinya. Mereka diusir keluar dari Taman Eden. Ingat, dosa diampuni, tetapi konsekuensi tetap harus ditanggung oleh yang bersangkutan. Oleh sebab itu jangan coba-coba berbuat dosa. Kenapa? Dosa itu ketika kita minta ampun, langsung diampuni oleh Allah Bapa di surga melalui diri Yesus Kristus. Namun demikian bukan berarti semuanya akan beres. Karena apa? Karena ada tuntutan, konsekuensi, tanggung jawab yang harus dipikul. Sampai kapan? Tergantung keputusan Sang Pencipta. Maka pada waktu manusia sudah dibuat Allah itu baik adanya, kemudian jatuh dalam dosa, Allah yang Maha Kasih tetap mencintai manusia. Maka Allah yang Maha Kuasa tersebut turun menjadi manusia. Mengapa Allah turun jadi manusia? Karena Dia mencintai manusia. Tidak masuk akal, sangat masuk akal. Karena Dia Maha Kuasa, Dia bisa jadi apa saja. Tapi karena Dia ingin berjumpa dengan manusia, maka Dia turun menjadi manusia. Dan pada waktu Yesus hidup dalam dunia ini, Dia sudah melakukan banyak karya. Namun oleh orang-orang Yahudi tidak diterima. Akhirnya mereka menyalibkan Dia. Pada waktu Dia mati di atas kayu salib, itu bukan tanpa tujuan. Karena tujuannya adalah untuk menjadi pengantara antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Maka pada waktu manusia berdosa, seperti saya dan saudara mau membuka hati, mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan disitulah kita akan ada persekutuan dengan Yesus. Lalu mengapa kita harus berbuat baik? Yang kedua, diciptakan dalam Yesus. Perhatikan dalam teks itu berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya adalah, yang pertama, semua manusia diciptakan oleh Allah. Bahkan dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 31, ciptaannya semua itu sungguh amat baik. Tetapi ternyata mereka jatuh dalam dosa. Sehingga ketika jatuh dalam dosa, putus hubungan dengan Allah yang baik. Dan bagaimana kita bisa melakukan kebaikan kembali sesuai dengan standar daripada Allah? Maka orang tersebut harus dilahirbarukan melalui diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Nah, pada waktu seseorang sudah diciptakan dalam Yesus, dia bukan lagi ciptaan yang lama, tapi sudah menjadi ciptaan yang baru. Sehingga pada waktu dia sudah menjadi ciptaan yang baru, dia akan menikmati buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di situ ada kebaikan. Orang yang sudah diciptakan dalam Yesus, maka dia memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk senantiasa berbuat baik. Dan alasan yang ketiga, mengapa kita harus berbuat baik? Dipersiapkan
Allah. Perhatikan di bagian teks tadi berkata sebagai berikut. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya sesungguhnya Tuhan Allah itu ingin kita menjadi rekan sekerja dalam dunia ini untuk melakukan kebaikan. Tapi karena cengkraman dosa tersebutlah membuat manusia itu jauh dari Allah dan tidak suka berbuat baik. Dan ketika seseorang mengaku dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dipulihkan kembali. Dan dia punya dorongan seperti rencana yang ada pada diri Allah sejak awalnya. Kita disediakan, kita dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang terakhir, mengapa harus berbuat baik? Diperintahkan Allah. Perhatikan, saya akan baca secara utuh ayat dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang terakhir yaitu diperintahkan Allah. Artinya kalau kita tidak berbuat baik, maka kita melanggar keinginan Tuhan. Dan ingat, ketika engkau melanggar apa yang Tuhan inginkan, kita sudah dicengkeram oleh dosa. Maka itu sekarang, jikalau engkau memiliki kesadaran bagaimana kita harus hidup sebagai seorang Kristen, sadar baik-baik. Ada 4 alasan mengapa kita harus berbuat baik. Yang pertama, karena kita ini dibuat oleh Allah. Yang kedua, diciptakan dalam Yesus. Yang ketiga, dipersiapkan Allah. Yang keempat, diperintahkan oleh Allah. Oleh sebab itu kita perlu berjuang berlomba-lomba untuk berbuat baik. Berbuat baik bukan karena orang tersebut sudah baik lalu kita berbuat baik. Oh tidak, kita berbuat baik karena alasan Tuhan yang sudah melakukan kebaikan bagi kita. Mengapa kita harus berbuat baik? Karena kita sudah menikmati kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu berlomba-lombalah. Kita perlu terus berjuang. Kita terus berusaha. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik setiap hari. Meskipun orang yang kita layani dengan baik, tapi dia tidak mau berbuat baik untuk kita, itu adalah keputusannya. Tapi keputusan saya dan saudara yang sudah memiliki Yesus, yaitu terus berjuang untuk melakukan kebaikan. Salam hati gembira.